Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Harits Dev. Oke, kali ini kita akan belajar tentang Golang. Oke, di sini kita sudah ada materi ya, teman-teman. Di sini kita pakai panduan dari website dasar pemrograman Golang dot novalagung.com. Oke, kalian bisa cek di sini ya, dasar pemrograman .novalagung.com. Oke, sekarang kita lanjut mulai dari bagaimana cara inisialisasi project di Golang. Jadi sebelum kalian ngikutin materi ini, sebaiknya kalian instalasi dulu Golangnya ya, teman-teman. Bisa lihat panduannya di sini ya, teman-teman. Oke, kita lanjut langsung aja ke bagaimana cara membuat project di Golang. Nah, di sini secara panduan kita bisa lihat ya, kita buat folder namanya hello, contoh di sini hello world. Nah, terus kita masuk ke foldernya cd hello world. Nah, terus step ketiga di sini ada go mode init hello world. Oke ya teman-teman. Nah, kita langsung aja ke codingan ya teman-teman. Oke. Nah, di sini saya langsung masuk ke terminal. Jadi terminal saya. Nah, di sini sebenarnya sudah ada program saya nama Hello World. Di sini saya hapus saja ya. Kita mulai dari buat baru aja. Oke. Sekarang kita ikutin panduannya. Jadi pertama kita buat folder dulu. Nah, buat foldernya kita buat aja mkdir nama foldernya. Jadi nama folder atau nama project. Jadi saya buat nama projectnya Hello World juga ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke folder Hello World. Nah, setelah kita masuk ke folder Hello World, sekarang kita uh, uh, buat inisialisasi project Golang. Nah, perintahnya apa? Perintahnya ini go mode init. Nah, di sini uh, nama projectnya kita. Saya di sini kita namain nama package atau nama project kita tuh Hello World juga ya teman-teman. Kita samain dengan nama folder aja. Oke. Nah, sekarang udah berhasil ya teman-teman. Nah, karena udah berhasil, kita langsung aja masuk ke folder project kita. Nah, untuk masuk ke folder project kita, karena saya menggunakan uh, Visual Code, oke? Karena saya Visual Code Insider, jadi saya cara masuknya itu Code Insider ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan Visual Code biasa, tinggal code titik ya. Jadi karena saya menggunakan insider, jadi saya nambahin insider. Sebenarnya sama aja antara apa namanya antara Visual Code biasa dan insider. Cuma membedakan itu insider khusus untuk prosesor tertentu ya teman-teman. Nah, cuman memang karena saya nginstalnya dua, Visual Code biasa dan Visual Code Insider, cuman saya lebih nyaman aja menggunakan ini karena beda dengan yang lain karena warnanya itu warna hijau. Oke, kita lanjut saja, kita buka projectnya kita. Nah, sambil nunggu ya teman-teman. Nah, di sini udah kebuka projectnya ya. Nah, di sini udah kebuka projectnya. Kita tunggu proses loadingnya selesai. Jadi karena saya menggunakan WSL, Visual Code ini bakal connect nge-remote ke WSL ya, atau Windows Subsystem Linux. Jadi di Windows kita bisa ngejalanin Linux. Ini ada, oke.
Nah, di sini karena kita sudah ngebuat project-nya, nah kita bisa lihat nih, di sini ada ketika kita buat project baru, nah kebentuk nih file namanya gomod. Ini tuh ketika kita buat gomod init. Jadi kita tadi itu sudah melakukan gomod init nama modulnya ya, nama modul. Modulnya itu kita beri nama tadi hello world. Jadi ini sesuai ya. Nah, terus di sini ada go titik 120. Jadi ini versinya ya. Versi dari Golang yang kita pakai. Ini sama 1.20. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba langsung aja ya. Bagaimana sih cara buat program Hello World? Nah, di sini kita harus siapin file namanya main.go. Oke. Nah, di dalam main.go kita tentuin nih package-nya. Nah, kita tentuin package-nya itu main ya. Oke. Nah, terus kita buat function namanya main juga ya. Nanti kita bakal jelasin deh apa itu package atau itu function main. Nah, terus di sini kita pakai library atau package FMT ya. Nah, kita pakai library atau modul FMT. Nah, terus di sini kita panggil metodenya itu println. Nah, di sini kita ketik aja hello world. Oke, teman-teman. Ini kita sudah berhasil. Jadi kita coba run dulu ya. Nanti habis ini saya akan jelaskan satu persatu apa itu package main, import, function main. Oke. Nah, untuk menjalankan program dari Golang ini kita bisa ketik go run main.go. Oke. Nah, di sini udah ke print hasil dari yang kita kerjakan sebelumnya, yaitu kita akan nge-print hello world. Misalnya nih kita mau ngejalanin lagi, kita ubah nih jadi Harit Dev. Oke, kita coba running lagi. Jadi setiap kita melakukan perubahan kita harus running lagi program kita ya teman-teman. Oke, di sini udah berhasil ya. Hello Dev. Oke. eh Sekarang bagaimana sih cara singkat running file atau program kita? Nah, karena di sini kita udah ada main, jadi program Golang itu bakal ngebaca file main ini ya. Nah, kita coba running aja go run titik. Jadi ketika kita ngerunning go run titik ini, dia bakal ngebaca function main atau package main. Jadi otomatis ngebaca itu ya. Kita coba run. Tuh, dia langsung ngebaca main.go ya teman-teman. Oke, sampai di sini materi bagaimana cara menampilkan Hello World. Oke, nah sekarang kita jelaskan aja ya satu-satu apa itu package. Nah, sesuai materi yang ada di novel Agung, Dasar Pemrograman Golang. Nah, setiap file program harus memiliki package. Jadi setiap project itu harus ada minimal satu file dengan nama package main. Jadi minimal setiap project itu harus ada satu file dengan nama package main. Nah, file berpackage main ini akan dieksekusi pertama kali ya. Jadi main itu bakal dieksekusi pertama kali ketika program dijalankan. Nah, cara menentukan package dengan menggunakan keyword package, yaitu penulisannya itu harus ada keyword package ya. Nah, terus di sini ada nama package-nya. Nah, karena tadi kita harus ada minimal satu package main, jadinya ya kita nama package-nya itu main ya teman-teman.
Nah, setelah itu apa? Kita ngejelasin tentang impor ini ya. Impor, apa sih itu impor? Nah, keyword impor ini digunakan untuk mengimpor atau memasukkan package lain ke dalam file program. Nah, jadi kita itu memasukkan package lain. Jadi ini sebenarnya ada package tersendiri ya. Nah, itu package FMT implement format IO with function. Nah, analogi to C, print and scan. Tuh, teman-teman. Oke. Nah, jadi FMT itu apa namanya salah satu package bawaan yang disediakan oleh Go. Isinya banyak function atau fungsi untuk keperluan input output yang berhubungan dengan teks. Jadi ini tuh kalau kita mau apa namanya menampilkan suatu yang ada hubungannya dengan teks. Jadi kita pakainya FMT ya teman-teman. Nah, cara ngimpor suatu package gimana sih? Jadi eh, caranya itu kita ada keyword import ya. Jadi ini wajib, keyword import ini wajib. Nah, terus ada eh, double quote ya di sini. Ada double quote, terus kita ketik keyword FMT ya. Nah, terus ditutup dengan double quote. Nah, cara seperti inilah untuk mengimpor package lain. Nah, selanjutnya ada function main. Nah, apa itu fungsi main atau function main? Nah, sesuai materi yang ada di Novel Agung, kita jelaskan aja ya. Dalam sebuah project harus ada file program yang di dalamnya berisi sebuah fungsi atau function bernama main. Jadi, function main ini harus berada pada file package yang bernama main. Jadi, kalau ada function atau package main, harus ada function main ya. Jadi kalau ada package main, harus ada function main. Nah, fungsi main ini sendiri adalah yang dipanggil pertama kali saat eksekusi program. Nah, jadi si main ini bakal dieksekusi pertama kali sama program Golang ya. Jadi program Golang ini bakal ngeksekusi pertama kali si function main ini. Tuh. Oke, nah cara penulisannya gimana? Kita ketik aja keyword func, jadi FUNC, main, terus buka kurung, tutup kurung, sama brace ya, pembuka brace atau kurung kurawal. Terus isinya apa? Nah, karena kita isinya itu FMT print dan hello dev, nah terus kita tutup ya, harus ada penutupnya, penutup brace atau kurung kurawal. Nah, sesuai yang tadi, apa itu fungsi FMT println? Nah, kita kan tadi udah ngimpor FMT ya. Nah, terus kita jelasin nih, apa itu FMT println? Nah, fungsi FMT println itu digunakan untuk memunculkan teks di layar. Nah, contohnya di sini kan kita munculin itu di terminal ya. Kita munculin di layar terminal. Nah, dalam konteks ini terminal atau CMD. Nah, di CMD kalau kita pakai Windows ya, sebutannya CMD atau Command Prompt. Nah, kalau kita di Linux atau di Mac sebutannya terminal. Nah, kalau kita pakai WSL ini sebutannya terminal ya, teman-teman. Nah, terus bagaimana sih skema penulisan keyword pada FMT println? Nah, kita bisa lihat contoh di sini ya. Nah, di sini kita ketik aja nama package-nya, jadi nama package-nya itu FMT, terus diikuti dengan metodenya. Nah, metode di sini println ya. Jadi kita ketik println, terus dibuka kurung, terus ada double quote. Nah, isi pesannya. Nah, ketika sudah selesai, kita tutup double quote, terus tutup dengan penutup kurung. Nah, apa sih fungsi FMT println ini?
yang berada pada dalam paket FMT ini. Nah, untuk menggunakannya perlu package-nya terlebih dahulu. Jadi sebelum kita uh, ngejalanin atau nulis ini, kita harus import terlebih dahulu ya. Nah, ini kalau kita hapus seperti ini bakal error. Jadi di sini bakal ada error seperti ini ya, undefined FMT compiler. Jadi si FMT ini nggak dikenalin kalau kita nggak impor. Nah, kita coba impor. Nah, saya tekan Ctrl Shift ya, auto impor karena saya udah install ekstensi Go di sini ya. Jadi di sini otomatis ke impor. Nah, terus sebenarnya sih di FFT Preland ini nggak cuman ngelempar satu parameter ya. Kita bisa lihat di sini. Nih, di sini ada any. Jadi parameternya itu bisa banyak ya. Nah, terus di sini ada di sini itu outputnya itu ada dua ya. Sebenarnya dia mereturn dua. Satu kode n itu integer dan yang keduanya itu outputnya itu error. Tuh ya teman-teman. Nah, jadi kita coba aja ya. Di sini kita tambahin output. Nah, misalnya di sini, hello Harith, uh, welcome, welcome. Kita buat ya, to my channel. Oke, kita langsung jalankan aja ya. Kita pakai cara singkat aja. Cara ngejalannya go run titik. Oke, tuh. Outputnya hello Harits, welcome to my channel. Oke, jadi hasil dari statement ini tuh hasilnya itu outputnya itu hello Harits to my channel. Oke ya teman-teman. Nah, mungkin kita sampai di sini aja ya materi terkait terkait dasar pemrograman Golang di bagian program pertama Hello World. Oke, kalian bisa lihat selengkapnya itu di dasar pemrograman Golang .novelagung.com. Terus di sini Hello World. Jadi nanti ya kalian baca aja di A7 ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di materi selanjutnya atau di video selanjutnya. Oke, kalau kalian ada pertanyaan atau pengen saran, mungkin materi untuk yang dibahas apa, kalian bisa taruh di komentar di bawah ini ya. Oke, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.